Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Francisca Mardova dengan NIM 25010301004. Dengan adanya video ini, saya akan mempresentasikan tentang review buku pendidikan agama Islam. Identitas buku, judulnya Pendidikan Agama Islam, pengarangnya Dr. Haji Siti Munawati, MPDI, penerbitnya Cinta Buku Media, edisi terbit cetakan 1 Oktober 2017, kota terbit Tangerang Selatan, tebal 159 halaman. Latar belakang. Bab ini menjelaskan bahwa model adalah kerangka untuk menggambarkan suatu kenyataan secara sistematis. Model pembelajaran digunakan sebagai pedoman agar tujuan pendidikan tercapai. Dalam konteks ini, model pembinaan akhlak bertujuan membentuk perilaku dan karakter manusia agar memiliki akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat atau tingkah laku. Akhlak adalah sifat dalam jiwa yang membuat seseorang melakukan perbuatan secara spontan. Akhlak terbagi menjadi akhlak baik seperti jujur, sabar, dan tolong-menolong, serta akhlak buruk seperti bohong, iri hati, sombong, dan malas. Adapun ciri utama akhlak, yang pertama, perbuatan dilakukan secara sadar, yang kedua, menjadi kebiasaan yang tertanam dalam diri, yang ketiga, dilakukan tanpa paksaan, yang keempat, dilakukan secara spontan dan mudah, yang kelima, dilandasi niat tertentu, terutama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan akhlak dan karakter Islami. Pendidikan adalah proses pembinaan manusia untuk membentuk ilmu, moral, sikap, dan kepribadian. Dalam pendidikan Islam, Islam sangat penting agar manusia memiliki kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan akhlak dilakukan melalui pembiasaan, keteladanan, penanaman nilai agama, serta pembinaan terus-menerus untuk membentuk karakter Islami seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli sesama. Konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mengandalkan ilmu, tetapi juga membina dan mengasuh manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami tujuan hidup, dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam mencakup pengembangan akal atau pembentukan moral, pembinaan spiritual, serta pembentukan hubungan baik dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Selanjutnya, ayat Al-Quran tentang pendidikan dan akhlak. Dalam surat Fatir ayat 27-28. Bunyinya, Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma fa akhrajna bihi samaratim mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadum bidu wa humarum mukhtalifu alwanuha wa gorobi busud wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifu alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Artinya, tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu kami hasilkan dengan air itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Model interaksi sosial. Model interaksi sosial adalah pembelajaran yang menekankan hubungan sosial dan kerjasama.
Proses belajar dilakukan melalui diskusi, kerja kelompok, dan simulasi sosial agar peserta didik belajar berinteraksi, menghargai pendapat orang lain, serta membangun sikap toleransi dan peduli terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi adalah pembelajaran yang menekankan kemampuan berpikir, memahami informasi, dan memecahkan masalah. Peserta didik dilatih berpikir kritis dan sistematis melalui analisis masalah, serta pencarian solusi. Model ini membantu mengembangkan kemampuan intelektual dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada saran dari reviewer. Yang pertama, penambahan ilustrasi, bagan, atau rangkuman pada setiap bab akan membantu pembaca memahami pembahasan yang cukup teoritis. Yang kedua, bahasa yang digunakan dapat dibuat lebih sederhana pada beberapa bagian, supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca umum. Yang ketiga, pembaca disarankan membaca buku ini secara bertahap dan teliti, karena materi yang disampaikan cukup mendalam dan membutuhkan pemahaman yang baik. Jadi kesimpulannya, pembelajaran orang dewasa menekankan pengalaman hidup, kebutuhan, dan pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. Pendidikan karakter dan pembinaan akhlak penting untuk membentuk manusia yang bermoral, bertanggung jawab, serta mampu hidup harmonis. Pembinaan akhlak dilakukan melalui model interaksi sosial dan pemrosesan informasi untuk mengembangkan kemampuan sosial, intelektual, dan moral sesuai nilai agama dan norma masyarakat. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.